Algoritma dan pemrograman secara definisi merupakan suatu solusi dari suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Dalam penyelesaiannya, algoritma harus dibuat secara runut agar komputer mengerti dan mampu mengeksekusinya. Ketajaman dalam menganalisis sebuah masalah dapat dilatih dengan berlatih menyelesaikan kasus-kasus algoritma, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Suatu algoritma harus dipikirkan secara logika di pikiran manusia dengan pemikiran dan gambaran yang lebih mudah dimengerti oleh manusia dan dapat mudah dibentangkan atau diubah menjadi bahasa pemrograman untuk dieksekusi oleh komputer. Suatu algoritma harus dibuat dengan pemikiran yang detail dari proses-proses yang ada di logika kita. Pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman pada program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araneri Banda Aceh merupakan sebuah mata kuliah yang mempelajari dasar keilmuan bidang rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pemrograman dasar dalam solusi suatu permasalahan nyata sederhana dengan menggunakan pendekatan algoritma dan bahasa pemrograman dengan benar. Pertemuan pertama, pengenalan bahasa pemrograman. Materi dan capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu mengerjakan, memahami, mengenali, dan mampu mendiskusikan. Topik pertama, komputer dasar. Capaiannya, mahasiswa mampu memahami komponen utama dan cara kerja komputer. Topik kedua, bahasa pemrograman. Capaiannya, mahasiswa mampu mengenali jenis-jenis dan tipe bahasa pemrograman komputer. Topik ketiga, cara kerja bahasa komputer. Capaiannya, mahasiswa mampu memahami bagaimana sistem kerja komputer secara umum. Topik keempat, jenis bahasa pemrograman. Capaiannya, mahasiswa mampu mengenal dan memahami jenis dan tipe bahasa pemrograman. Topik kelima, pengantar algoritma. Capaiannya, mahasiswa mampu memahami pengertian dasar dari algoritma. Topik keenam, simulasi dan contoh. Capaiannya, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang bahasa pemrograman komputer. Materi pertama, dasar komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia secara mudah dan otomatis. Komputer bisa memahami segala instruksi atau perintah yang diberikan melalui bahasa pemrograman. Untuk memahami dan menguasai bahasa pemrograman, pemahaman algoritma sangat penting untuk pemahaman dan merupakan fondasi awal untuk dipelajari sebelum memahami bagaimana komputer bisa memahami segala perintah yang kita berikan kepadanya. Sistem kerja komputer. Untuk memahami bagaimana sebuah komputer bekerja, kita harus paham dulu bagaimana sistem kerja daripada komputer. Dalam prakteknya, komputer bekerja kepada 4 hal ini. Yang pertama, input. Di bagian input, terdapat perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk kita menginputkan data ke dalam komputer. Kita mencontohkan ada keyboard, mouse, dan lain-lain sebagainya. Pada tahap kedua disebut dengan proses. Pada bahagian proses, terdapat perangkat atau komponen yang diperlukan untuk bagaimana data yang diinput bisa dilakukan pemrosesan. Kita mengenal ada yang namanya prosesor. Setelah diproses, tahap akhir adalah output. Di bagian output, komputer akan menampilkan data yang telah diinput. Pada bagian ini,
kita mengenal ada monitor, kemudian ada printer, dan juga ada yang namanya speaker. Di bagian bawah dalam proses, terdapat satu bahagian dari kerja komputer, yaitu storage, atau disebut dengan memori atau tempat menyimpan data. Keempat hal ini merupakan hal yang paling penting bagaimana untuk memahami kita bagaimana komputer itu bekerja. Dimulai dari input, proses, output, dan juga penyimpanan atau storage. Komponen komputer. Terdapat 3 komponen utama dalam komputer. 1. Hardware. Hardware merupakan sebuah perangkat keras yang terdapat di dalam komputer. Contohnya, monitor, keyboard, mouse, motherboard, power supply, dan lain-lain sebagainya. Komponen kedua disebut dengan software. Software disebut juga sebagai perangkat lunak atau aplikasi. Ketika kita menghidupkan komputer, kita akan menemukan banyak macam aplikasi yang ada di dalam komputer. Itu disebut dengan software. Komponen ketiga adalah brandware. Brandware disebut juga sebagai pengguna atau user yang menggunakan komputer. 3 hal ini merupakan komponen utama dalam komputer. Perbedaannya, kalau kita memahami hardware, hardware adalah semua yang bisa kita raba di dalam perangkat komputer, itu hardware. Sedangkan software yang tidak bisa kita sentuh atau tidak bisa kita raba. Penjelasan hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Di bagian hardware, kita ada mengenal beberapa perangkat yang termasuk ke dalam kategori input, proses, storage, dan output. Keempat hal ini merupakan bagian terpenting di dalam komponen hardware. Gambar berikut menjelaskan contoh daripada hardware itu sendiri. Di bagian input, ada perangkat hardware yang sering saling digunakan adalah mouse. Berfungsi untuk melakukan input data ke dalam berbagai jenis, seperti teks, foto, video, dan audio ke dalam komputer. Perangkat contoh kedua di bagian proses. Di bagian proses, kita ada mengenal adalah Central Processing Unit atau CPU dan juga perangkat VGA. Di bagian output, hardware merupakan perangkat komputer yang berguna sebagai luaran, seperti suara dan layar. Contoh, speaker, monitor, dan printer. Di bagian storage, perangkat penyimpanan juga bagian dari hardware. Dengan penyimpanan, kita bisa menyimpan berbagai data di dalam komputer. Misalnya, hard disk dan flash disk. Penjelasan komponen kedua komputer, software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Part di dalam software ada 2, yaitu sistem operasi atau operating system, dan kedua adalah application atau aplikasi. Contoh berikut merupakan contoh dari software. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga
perintah user dapat dikerjakan komputer dengan baik. Bagian kedua, aplikasi. Pada aplikasi, merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contoh sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Contoh aplikasi Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Photoshop. Komponen ketiga, brandware. Brandware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brandware disebut juga dengan user. Contoh dari brandware yaitu programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Tanpa adanya pengguna yang menghubungkan perangkat komputer dan software di dalamnya, tujuan keduanya tidak dapat dicapai. Pemahamannya, apabila di dalam komponen komputer ada hardware, ada software tanpa brandware, maka komputer tidak dapat berfungsi. Sehingga fungsi brandware merupakan salah satu komponen utama di dalam komputer. Simulasi berikut akan menjelaskan bagaimana komputer bekerja. Gambaran ini merupakan perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Pertama, kita mengenal adanya mainboard atau motherboard. Di dalam motherboard terdapat yang namanya Central Processing Unit atau disebut dengan CPU. CPU merupakan otak daripada komputer. CPU berada di dalam motherboard yang berfungsi mengontrol semua pekerjaan daripada bagian proses komputer. Kedua, ada namanya heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor itu sendiri. Ada perangkat RAM atau Random Access Memory, merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. RAM akan menghilangkan data ketika komputer dimatikan. Perangkat selanjutnya, hard disk atau hard drive, merupakan bagian memori yang berfungsi untuk menyimpan segala data di dalam komputer. Dalam hard disk, kita mengenal ada jenisnya SSD yang merupakan hard disk dengan kecepatan yang tinggi. Berikutnya ada expansion slot yang berfungsi untuk menghubungkan video card, wireless card untuk mengakses Wi-Fi. Berikutnya adalah kita mengenal dengan yang namanya power supply. Power supply merupakan aliran listrik yang menghubungkan komputer dengan listrik, sehingga kita bisa menghidupkan komputer. Kesemua perangkat ini merupakan simulasi daripada bagaimana komputer tersebut bekerja. Materi kedua, pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dirancang dan dibuat untuk mengkomunikasikan sebuah instruksi ke mesin atau komputer. Bahasa pemrograman disebut juga suatu sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada prakteknya, bagaimana kita ingin supaya komputer mengerti apa yang akan kita perintahkan. Di sini terdapat simulasi bagaimana dari bahasa manusia diterjemahkan menjadi bilangan-bilangan biner dalam bentuk bit 0 dan 1. Kemudian dari bilangan biner dipahamilah oleh komputer apa yang menjadi perintah yang diberikan oleh manusia.
Bahasa pemrograman komputer juga disebut merupakan daftar instruksi atau perintah. Bahasa pemrograman juga digunakan untuk mengontrol perilaku dari sebuah komputer. Contoh berikut merupakan contoh daripada bahasa pemrograman bahasa C. Di sini, user atau brainware mengetikkan perintah-perintah dengan berbentuk suatu jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman langsung dijalankan di dalam CPU atau di dalam prosesor. Bahasa pemrograman hanya terdiri dari serangkaian bit atau bilangan biner yaitu 0 dan 1. Dengan adanya bahasa pemrograman akan membuat komputer mengolah data sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh user. Bagaimana komputer bisa menerjemahkan bahasa dari manusia sehingga mudah dipahami? Disinilah kita mengenal ada dua hal, yaitu compiler dan interpreter. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang bisa dimengerti oleh kita manusia, sedangkan komputer hanya memahami program yang ditulis dalam angka bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Untuk mengubah kode sumber menjadi kode mesin, ini dilakukan oleh yang dua, yaitu compiler dan interpreter. Apa itu compiler? Compiler dia merupakan sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang lain. Sedangkan interpreter secara definisi disebut adalah merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tanpa terlebih dahulu menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Perbedaan antara compiler dan interpreter itu terletak dari mana mereka memproses data yang diperintahkan oleh user atau manusia. Simulasi berikut merupakan contoh bagaimana komputer membaca kode. Di gambar samping, kita melihat user mengetikkan bahasa pemrograman pada sebuah komputer. Di sini ada kasus yaitu menjumlahkan dua buah bilangan. Ada bilangan A yang bernilai 25 dan bilangan B yang berjumlah 20. Pada prosesnya, kedua bilangan tersebut akan dijumlahkan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman, user mengetikkan bahasa tersebut di dalam komputer atau dengan menggunakan ID. Kemudian, setelah user mengetikkan bahasa pemrograman, komputer mengenal bahasa tersebut dengan berbentuk bilangan biner atau 0 dan 1. Disinilah peran daripada compiler untuk menerjemahkan dari bahasa pemrograman menjadi bilangan bit-bit atau biner. Kemudian, proses berikutnya dari bilangan biner, komputer akan menerjemahkan daripada bentuk program tersebut untuk ditampilkan kepada layar atau monitor yang merupakan output daripada bahasa pemrograman yang dituliskan tersebut. Hasil akhirnya akan dimunculkan yaitu angka 45. Di sini kita dapat memahami bahwa coding yang diketikkan merupakan proses input. Sedangkan pada proses itu menggunakan CPU akan dilakukan compiler untuk menghasilkan outputnya yaitu angka 45. Jenis bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam bahasa tingkat tinggi. Dalam bahasa tingkat tinggi,
dikenal ada beberapa jenis, yaitu bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan bahasa pemrograman yang berbasis prosedural. Jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Di dalam tingkatan rendah ini, kita mengenal ada namanya bahasa assembly dan bahasa mesin. Penjelasan bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa assembly atau disebut juga dengan bahasa rakitan merupakan sebuah bahasa atau notasi untuk menyajikan bahasa mesin yang lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Dalam penerapannya, bahasa assembly ini sangat sulit untuk diterapkan oleh user. Contoh di sini bahasa assembly adalah seperti yang terlihat di dalam video ini. Yang kedua adalah bahasa mesin. Bahasa mesin termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa mesin merupakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh manusia. Kenapa sulit? Dikarenakan bahasa mesin hanya terdiri dari dua angka bilangan saja, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, kita mengenal ada pemrograman berorientasi objek. Definisinya, pemrograman berorientasi objek adalah pemrograman yang berdasarkan prinsip objek, di mana objek memiliki data atau sebuah variabel atau properti dan metode prosedur yang dapat dimanipulasi. Contohnya, dalam pemrograman berorientasi objek adalah bahasa pemrograman C++, Object, Pascal, dan Java. Yang kedua, bahasa pemrograman berbasis prosedural. Definisinya, prosedural merupakan kumpulan instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Pemrograman yang berdasarkan urutan ketika memprogramnya menggunakan tipe prosedural. Harus mengingat prosedur mana yang sudah dipanggil dan apa yang sudah dilakukan perubahan. Contoh untuk pemrograman berbasis prosedural adalah bahasa pemrograman Pascal dan bahasa C. Untuk lebih memahami bagaimana demo daripada praktek pemrograman itu sendiri, video berikut menjelaskan bagaimana kita melakukan praktek pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Pada praktek ini akan dilakukan satu kasus sederhana, yaitu menampilkan penjumlahan dua buah bilangan. Ada bilangan 1 berjumlah 20 yang disimpan di dalam variabel A. Kemudian ada bilangan kedua bernilai 50 disimpan di dalam variabel B. Kedua bilangan ini akan dijumlahkan dengan menggunakan rumus penjumlahan, yaitu variabel C sama dengan variabel A ditambah variabel B. Setelah dilakukan run, maka output yang akan muncul adalah 70. Untuk menghasilkan output, digunakan bahasa pemrograman, kodenya adalah print. Demo ini merupakan praktek pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Materi ketiga, pengantar algoritma. Apa itu algoritma? Gambar di samping, kita melihat itu adalah tokoh penemu daripada algoritma. Algoritma penemunya adalah Al-Khwarizmi, seorang jenius yang mahir dalam matematika, geografi, astronomi, dan lain sebagainya. Dalam kutipan bukunya yang berjudul The History of Arab, Philip Kakiti menyebut Al-Khwarizmi
merupakan sebagai tokoh utama pada awal sejarah matematika di negara Arab. Untuk memahami algoritma, soal berikut akan menjelaskan apa itu algoritma. Soalnya adalah urutkan list bilangan berikut. Terdapat 6 buah bilangan yang disimpan di dalam X. Ada bilangan 8, 9, 7, 1, 4, dan 2. Soalnya adalah bagaimana kita mengurutkan bilangan tersebut. Pemahaman mengurutkan di sini adalah dari bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar. Penyelesaiannya, urutan yang sebelum terurut, setelah terurut, itu akan menjadi bilangan X bernilai 1, 2, 4, 7, 8, 9. Atau bilangan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Hal ini pada praktiknya bisa dilakukan oleh manusia. Pertanyaannya adalah, mampukah komputer melakukan perintah tersebut? Tentu tidak. Nah, disinilah untuk memahami bahwasanya komputer harus bisa melaksanakan perintah tersebut, nantinya akan dilakukan pengurutannya dengan bahasa pemrograman. Pertanyaan berikutnya dari soal ini adalah, apabila hanya terdapat 6 buah angka, maka manusia sangat mudah untuk mengurutkan bilangan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya jumlah datanya ada ratusan bilangan? Tentu ini akan sulit sekali untuk dilakukan oleh seorang manusia. Disinilah peran komputer untuk menerjemahkan atau memahami perintah untuk soal ini. Definisi algoritma. Algoritma secara teori disebut adalah urutan langkah-langkah secara logis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan. Ada kata kunci yang perlu dipahami di sini adalah langkah-langkah yang kita selesaikan itu harus secara logis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Contoh berikut adalah contoh untuk kita memahami bagaimana sebenarnya algoritma. Terdapat 2 gelas air, yaitu gelas A dan gelas B. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menukarkan isi air di gelas A dengan isi air di gelas B? Dalam algoritma, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu menyiapkan langkah-langkahnya. 1. Siapkan gelas C untuk menyimpan nilai dari gelas A. Langkah kedua, tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas C. Langkah ketiga, tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas B. Langkah keempat, pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Langkah kelima, isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Penyelesaian soal berikut merupakan contoh dari bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma. Contoh kasus kedua. Bagaimana mengambil air dari ember sebanyak 400 ml? Permasalahannya adalah hanya terdapat satu buah gelas berukuran 500 ml dan satu buah gelas berukuran 300 ml. Menyelesaikan soal ini, kita perlu menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma. Langkah 1, isi penuh gelas 300 ml dengan air. Langkah kedua, tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Langkah ketiga,
isi penuh gelas 300 ml dengan air. Langkah keempat, tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml hingga penuh. Sekarang, gelas 300 ml tersisa 100 ml air. Langkah kelima, buang semua air di gelas 500 ml. Langkah keenam, tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Sekarang, gelas 500 ml berisi 100 ml. Langkah ketujuh, isi penuh gelas 300 ml dengan air. Langkah kedelapan, tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Langkah terakhir, atau langkah 9, sekarang didapatkan air 400 ml dalam gelas 500 ml. Contoh kasus ini merupakan contoh menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma. Karakteristik daripada algoritma. Terdapat 4 karakteristik dalam kita menuliskan algoritma. 1. Terbatas. 2. Tidak ambigu atau definiteness. 3. Input dan output. 4. Efektif atau effectiveness. Penjelasan karakteristik pertama yaitu terbatas. Definisinya, dalam proses menuliskan algoritma harus memiliki akhir dan jumlah langkahnya terbatas. Karakteristik kedua, tidak ambigu atau definiteness. Maksudnya, setiap langkah proses dalam algoritma harus jelas dan tidak boleh ambigu. Contohnya, tidak ambigu. Ada kalimat, ambillah beberapa bilangan bulat positif dan kemudian bagi dengan angka 5. Jika kita perhatikan pada kalimat tersebut, terdapat satu kata yang ambigu, yaitu kata beberapa. Itu merupakan tidak jelas atau ambigu. Kata beberapa merupakan contoh kata yang merupakan ambigu. Kata tadi dapat kita selesaikan supaya tidak muncul ambigu, yaitu dengan mengganti kata beberapa dengan kata lainnya. Kalimat berikut merupakan perbaikan daripada kalimat yang ambigu. Kita gantikan kata beberapa dengan kata 5, sehingga kalimatnya menjadi ambillah 5 bilangan bulat positif dan kemudian bagi dengan angka 5. Pada persoalan ini, kalimat tersebut tidak lagi menjadi ambigu. Karakteristik yang ketiga, algoritma harus mempunyai input dan output. Definisinya, algoritma harus menerima 0 atau lebih input dan setidaknya menghasilkan satu output. Karakteristik yang keempat adalah efektif. Pemahaman efektif adalah langkah-langkah dalam algoritma harus efektif dan dilakukan dengan sesederhana mungkin. Materi tadi merupakan bagian dari materi pertemuan 1 dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah disampaikan tadi adalah algoritma dan pemrograman merupakan satu fondasi awal dalam kita untuk memahami bahasa pemrograman. Algoritma dan pemrograman merupakan langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam prakteknya, langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan secara logis. Algoritma yang kita buat harus
menyatu dengan bagaimana sistem kerja daripada komputer. Kita pahami bahwa sistem kerja komputer ada 3, yaitu input, proses, dan juga output. Terdapat di bawahnya adalah bagian storage untuk melakukan penyimpanan. Komputer dalam bekerja akan menerjemahkan yang diperintahkan oleh manusia dengan menerjemahkan dari bahasa manusia menjadi bahasa mesin yang berbentuk bilangan biner 0 dan 1. Dari bilangan mesin kemudian diterjemahkan untuk menjadi bagian output yang dilakukan oleh compiler. Materi ini juga merupakan materi awal bagi mahasiswa dalam mempelajari algoritma dan pemrograman. Di materi berikutnya, di pertemuan kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara memetakan dari bahasa manusia menjadi bahasa algoritma dan juga menjadi bahasa pemrograman, atau disebut dengan bagaimana kita menyajikan bahasa pemrograman dengan menggunakan langkah-langkah atau algoritma itu sendiri. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua.